Jadi saya sempat jatuh karena ndak ada pandangan. Dah mungkin ini ajal saya. Daripada makan banyak korban rumah terbakar, lebih baik saya mengorbankan rumah saya sendiri. Tribuners, sebuah tragedi terjadi di Jalan Major Alianyang, Gang Siaga 4 Berseri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Sosok yang selama ini berada di garda terdepan menyelamatkan warga dari amukan api, justru harus merasakan sendiri pahitnya menjadi korban. Momon, Ketua Pemadam Kebakaran Adi Sucipto, kehilangan rumah yang selama ini ia jaga dan rawat, setelah si jago merah meludeskan seluruh bangunan pada Sabtu siang. Meski rumahnya hangus, keteguhan dan jiwa relawannya tak sedikit pun padam. Lantas, seperti apa kronologi kejadiannya? Ikuti saksi kata Tribun Pontianak. Kejadian kebakaran nih, abang lagi di mana, bang? Gimana cerita awalnya bisa terjadi kebakaran? Oke, selamat siang, hari Senin. Saya selaku relawan pemadam kebakaran Damkar Adi Sucipto atau dikenal PKA, dan saya namanya Momon. Kebetulan ini rumah saya pribadi dan orang tua saya. Jadi kronologi pertama kejadian api berawal, posisi saya berada di sebelah rumah. Jadi posko itu tidak jauh dari rumah saya. Jadi sebelum kejadian kebakaran, saya sempat nyuruh anggota saya masuk untuk melakukan pengecekan listrik, apakah ada listrik yang masih terpasang, ada yang belum dicabut, ataupun kompor masih hidup atau sudah mati. Karena saya lebih mengoptimalkan antisipasi rawannya terjadi kebakaran atau musibahnya kebakaran. Jadi saya ngecek terus setiap setengah jam sekali ngecek masuk. Jadi posisi saya dengan anggota saya 4 orang berada di posko. Jadi waktu itu anggota saya bilang, "Bang, kita pengecekan mesin yuk, dan selang-selang siapa tahu ada bocor, takutnya ada terjadi panggilan kebakaran yang sangat besar ataupun kecil untuk kita meluncur ke lokasi, jadi biar enak, sehat, ekstra tidak bocor selangnya." Oke, jadi kawan-kawan mempersiapkan mesin untuk tes mesin. Jadi tetangga sebelah dapat info pas lagi makan di salah satu dapur rumahnya. Kebetulan dapur rumahnya tuh berhadapan dengan kamar yang terbakar. Jadi beliau keluar langsung ke posko untuk manggil saya, Mon, saya lihat lagi makan ada keluar asap tebal warna hitam dari kamar belakang. Saya terkejut, kira saya bohong. Sekali saya keluar langsung lihat ke arah belakang rumah, di atas atap tuh udah keluar asap hitam. Itu langsung saya suruh anggota saya nyalakan mesin. Saya langsung nggak habis pikir pakai baju safety pemadam atau anti bara, biar aman, biar tidak terbakar tangan dan kaki saya. Jadi saya langsung hidupkan mesin, nyambung selang, nyambung nojol, langsung saya masuk ke dalam rumah untuk antisipasi pemadaman tahap awal. Jadi saya masuk, saya semprot. Api sangat cepat karena itu konsleting listrik. Jadi api sudah sangat cepat akibat angin cukup kencang karena cuacanya juga saat itu sedang mendung. Jadi angin bertiup kencang mengarah ke depan rumah. Jadi di situ saya segera mencari arah mata angin. Anginnya mengarah ke kiri atau kanan. Saya lihat anginnya sangat kuat mengarah ke depan. Jadi saya inisiatif mundur untuk mengurangi asap, tapi ternyata ada sebuah bahan baku yang mudah terbakar. Jadi api cepat menyebar dan kena angin kencang. Jadi di keliling saya ini sudah penuh asap. Jadi saya udah sempat sesak napas karena asap tuh udah masuk ke lubang hidung saya dan pernapasan saya.
Jadi saya sempat jatuh karena tidak ada pandangan, dan saya juga sempat ketimpa perabotan salah satu rumah saya, lemari. Jadi saya sempat mungkin ini ajal saya ataupun ini saya masih bisa diselamatkan atau enggak. Jadi saya coba aja, langsung saya tarik selang. Anggota saya cepat masuk. Bang, apa bang? Tolong. Langsung anggota saya narik saya keluar. Jadi saya punya inisiatif, daripada rumah saya ego saya sendiri, daripada makan banyak korban rumah terbakar, lebih baik saya mengorbankan rumah saya sendiri untuk yang terbakar. Jadi saya segera keluar sambil menunggu kawan-kawan damkar lain yang merapat. Jadi saya segera keluar, nyemprot dan blok lidah api agar tidak menyebar ke rumah tetangga. Jadi biar api itu fokus membakar rumah saya. Saya ikhlas dari hati karena memang saya sudah memang niatkan udah resiko, karena prinsip kami api kecil kawan, api besar lawan. Bang, itu kejadiannya tuh sekitar jam berapa? Info pertama itu api masih kecil tuh sekitar jam 12:30. Jadi api sangat cepat menyebar. Jadi saat itu di orang video rumah momon kebakaran, itu sekitar kejadian jam 12:45 atau 50 menit. Jadi rumah momon tuh. Jadi disitulah saya berusaha untuk pemadaman total, tapi tidak bisa karena angin juga kuat. Jadi satu edukasi juga buat saya, buat masyarakat ataupun netizen, ini sangat penting sekali biar kedepannya kita tahu arti saling peduli satu sama lain. Jadi saya harap dimanapun kalian berada, kalau ada terdampak musibah terjadi kebakaran, mohon jangan utamakan keluarkan HP dulu ataupun merekam dulu langsung buat status atau apa. Utamakan dulu bantu orang yang terdampak musibah. Biarpun kita tidak kenal orangnya, paling tidak kita bantu mengeluarkan barang-barang yang bisa diselamatkan. Itu paling penting. Walaupun kita tidak punya basic untuk memadamkan api, tapi paling tidak kita udah bantu masyarakat atau warga yang sekitar kita, yang kita ada di lokasi, kita bantu mengeluarkan. Jadi mengurangi tindak kerugian warga. Itu aja pesan saya. Pesan saya begitu. Semoga dengan edukasi saya ini bermanfaat dan membuka pandangan wawasan masyarakat sekitar. Untuk yang terbakarnya apa ya bang? Dan pada saat itu rumah dalam keadaan kosong ya bang? Ya. Orang tua lagi di mana tuh? Ya, kebetulan rumah saya ini dalam keadaan kosong, tapi saya berada di posko di sebelah rumah. Sebenarnya kalau saya bulan lalu berangkat ikut orang tua ke Jawa, kemungkinan saya tidak tahu, mungkin bisa juga bakalan menyebar kemana-mana karena tidak ada antisipasi pertama. Jadi saya tidak ada untungnya sih, tidak ada untungnya, tapi setidaknya karena saya tidak ikut ke Jawa, saya bisa antisipasi pertama biar tidak menyebar apinya. Untuk barang-barang yang terbakar ada yang berharga atau? Untuk perabotan rumah, dalam rumah yang terbakar, bukan hampir lagi, udah 100% barang perabotan di rumah terbakar, apalagi baju sehari-hari saya pakai. Tidak ada sepeser pun yang tersisa, apalagi perabotan, hingga handphone saya, handphone iPhone dan dompet saya ikut terbakar. Karena saya memilih untuk berusaha untuk memblokir api agar tidak menyebar ke rumah penduduk lainnya. Untuk kawan-kawan relawan banyak yang datang. Setelah mendengar rumah momon kebakaran, kawan-kawan langsung segera merapat untuk membantu proses pemadaman. Buat kawan-kawan relawan pemadam kebakaran swasta yang sudah segera merapat ke rumah saya ucapin terima kasih banyak atas respon cepatnya kawan-kawan udah membantu saya dalam proses pencegahan penanggulangan bencana kebakaran di wilayah
Jalan Siaga, Gang Siaga 4 Berseri, Posko Damkar Adi Sujipto PKA. Tribuners, dari musibah yang menimpa Momon, kita belajar tentang ketulusan seseorang relawan yang tetap berdiri di garis depan meski dirinya sendiri sedang dirundung duka. Tidak ada satu barang pun tersisa dari rumahnya, namun semangatnya untuk menolong sesama justru semakin menyala. Dan seperti pesannya, saat melihat kebakaran, berhentilah merekam, ulurkan tangan, selamatkan apa yang bisa diselamatkan. Karena solidaritas adalah api kebaikan yang tak akan pernah padam. Demikian program Saksi Kata, sampai jumpa di program Saksi Kata berikutnya. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.